Di open di harga 25 juta rupiah, kita coba cek. Dan di open di 65 juta rupiah nih, kita coba cek. Tapi ya. Ini nih kalau teman-teman tertarik nih, Hilux double cabin 4x4 ya 2017. Oke, kita coba langsung cek nih. Ada Fortuner 2016. Oke guys, ini ada Panther nih guys. Ini adalah Panther LM TBR 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan coba cek unit-unit apa aja nih yang akan dilelang pada hari Selasa nanti di Balai Lelang JBA. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang JBA. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari video-video terbaru Dozo21. Apa aja yang akan kita cek pada siang hari ini, teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Toyota Kijang Innova G 2017 manual transmission 2000 cc ya, bensin. Odometer di 42 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B, dan pajaknya di sini mati di bulan 7 2020. Di open di harga 25 juta rupiah. Kita coba cek. Kondisinya sih masih terlihat cukup apik ya. Hanya catnya ini yang sudah agak ada yang belang dan sedikit menguning, tapi headlampnya masih oke. Dan bodi-bodinya nih masih presisi. Kondisi velgnya masih OEM dari Toyota dan bannya ini masih kondisi sekitar 60-65% nih kurang lebih. Dan ini di bagian dari sebelah kiri depan ini hampir seluruh bodi sudah dicat ya, dan masih terbilang cukup baik, hanya butuh dipoles saja dan dicuci ulang nih, kayaknya kotor banget. Dan ini kondisi di bagian belakang masih terbilang cukup normal, ada 2 titik sensor parkir ya di belakang. Stop lamp masih oke, dan ini masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. Di bagian belakang ini masih presisi semua. Oke guys, ini bagian interiornya masih terbilang cukup baik ya. Door trimnya masih oke, joknya juga masih terbilang cukup baik nih, belum ada yang kusam sama sekali. Masih terbilang cukup mewah nih. Oke guys, ini adalah Toyota Innova G 2017 manual transmission 2000 cc bensin ya, odometer di 42 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 7 2021 nanti, di open di 25 juta rupiah. Oke lanjut guys, mobil premium pada masanya ada Camry G nih guys. Kita langsung cek aja, 80 juta. Ya, ini dia guys, Camry G 2008 automatic transmission. Pajaknya mati di bulan Oktober 2019. PR juga sih. Odometer 103 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C, di open di 80 juta rupiah nih guys. Oke, ini kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini masih terasa cukup normal ya. Hanya saja kayaknya bannya ini dibikin profilnya lebih tinggi. Velg sih masih OEM, cuman bannya kurang cocok ya, karena profilnya nih di 215/65. Kalau bagus sih di 215/50 nih menurut gua ya, karena ini terlalu tinggi. Untuk di bagian sisanya headlampnya masih oke banget, fog lampnya terasa cukup, grillnya masih terbilang cukup nih menurut gua. Ini hanya mobil kotor aja, butuh dicuci dan dipoles, jadi biar terlihat oke. Buat informasi aja, ini juga sudah di repaint ya, hampir keseluruhan dari bodinya guys. Ini di bagian sisi sebelah kirinya masih terasa cukup normal, hanya beberapa baret-baret pemakaian aja. Ban sebelah kirinya nih sudah agak bocor nih guys, jadi harus diganti. Kita cek di bagian sisi belakangnya seperti apa. Oke guys, ini di bagian sisi belakang dari Camry-nya ada 2 titik sensor parkir yang nggak ada corner parkirnya. Stop lamp masih oke, defogger pastinya, dan ini masih terbilang cukup normal menurut gua. Kita cek di bagian interiornya masih terasa cukup baik sih menurut gua. Hanya saja ini tipe G bukan yang V, jadi nggak ada ornamen wood panelnya, tapi ini masih cukup oke ya. Sarung joknya belum ada yang sobek-sobek. Trim bawaan pabrikannya nih kayaknya masih bludru biasa. Dan di bagian plafonnya serta dashboardnya nih hanya kusam sedikit, jadi butuh di salon aja biar kelihatan lebih oke lagi guys. Oke guys, ini adalah Camry G 2008 automatic transmission, odometer di 103 ribuan. Pajaknya mati di bulan Oktober 2019 nih, salah satu jadi PR juga. Eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Di open di harga 80 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, next di sini ada Toyota Innova. Kita cek, ini adalah Innova yang V 2014 automatic transmission. Odometernya di 63 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan September 2020 dan di open di 65 juta rupiah nih. Kita coba cek ya.
Untuk eksterior, headlampnya masih terbilang oke, grillnya masih mulus banget nih, belum ada renggang di bagian sebelah kiri depan di bagian fender dan bumper. Kondisi velgnya OEM dari Toyota dan kondisi bannya kurang lebih 50-60% nih. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di sisi satunya terlihat masih cukup oke karena ini bekas dicat ulang juga ya, sudah terlihat di seluruh bodinya. Kita coba cek di bagian belakang. Oke guys, ini bagian belakang dari Innova V dan ini V Luxury ya, dimana di tengahnya ini captain seat dan kondisinya sudah ada 4 titik sensor parkir di belakang, headlampnya masih oke dan ini banyak dicari orang sih sebenarnya, 65 juta loh. Kita coba intip bagian interiornya nih. Ya guys, ini bagian interiornya, di sini trimnya bawaan pabrik, door trimnya masih oke, joknya juga masih oke. Automatic transmission seperti ini masih terbilang cukup baik ya kalau buat gua. Kondisinya masih oke, belum ada kusam di bagian dashboard juga dan setir ya masih oke. Kita coba cek intip di bagian tengahnya nih. Oke guys, ini bagian tengahnya V Luxury ya. Jadi bungahnya itu captain seat dan juga sudah ada wood panelnya di bagian armrest di door trim dan juga di konsol tengah. Cuma 65 juta loh. Oke guys, ini adalah salah satu mobil impian Toyota Innova V 2014. V-nya yang luxury ya. Automatic transmission, odometer di 63 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan September 2020. Di open di 65 juta. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Gokil guys, mobil Harrier 80 juta. Kita langsung coba cek nih guys. Oke guys, ini adalah Toyota Harrier 2004 automatic transmission, bensin ya, dengan odometer 147 ribuan, pajak mati di bulan Agustus 2020, eksterior B, interior C, mesinnya di C. Nih guys, di open di 80 juta rupiah untuk Harrier. Kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah di eksterior bagian Harrier sebelah kanan nih guys. Velg sih sudah gantian seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 30-40%. Headlamp, fog lamp masih terasa cukup menurut gua, termasuk bagian grill dan list chrome-nya nih masih oke. Di bagian interior ini sudah agak sedikit kotor ya, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi guys biar agak lebih shiny lagi. Di bagian depan nggak ada corner parkir, masih polosan seperti ini. Dan untuk di spionnya ini nggak ada sein, tapi seinnya ada di bagian fender dari mobil ini. Dan di bagian sisi sebelah kanan ini masih cukup normal. Kita cek di sisi sebelah kirinya guys. Oke, ini adalah di bagian sisi sebelah kirinya masih ada spion tanduknya dan kelihatan nih sudah hampir full repaint di bagian bodinya. Hanya yang kelihatan ini di bagian pintu sebelah kiri nih guys, bagian belakang ini masih cat orinya, sisanya sudah terrepaint nih guys. Jadi hampir full body ya. Fiturnya di bagian atas ini sudah ada sunroofnya dan coba kita cek di bagian belakangnya kayak apa. Oke guys, ini di bagian belakang dari Harrier. Stop lampnya terbilang masih cukup ya. Di sini mengandalkan mika putih dan juga ada red housing seperti ini. Jadi kelihatannya lebih sporty. Dan belum ada titik sensor parkir juga guys di bagian belakang, termasuk kamera mundur. Tapi sudah di fogger dan juga pasti wiper untuk di bagian belakangnya ini ada. Jadi sisanya masih terasa cukup normal. Kita sedikit intip di bagian interior seperti apa nih guys. Oke, kita langsung cek di bagian interior dari Harrier nih guys. Nah, untuk di bagian dalamnya ini karena wajar ya, mobil tahun tua, ini sudah kusam seperti ini. Layout dashboardnya sih masih terasa cukup normal. Sudah ada wood panelnya di bagian setirnya, termasuk karetnya ini sudah menipis sih, tapi masih terbilang cukup oke. Ada panel woodnya di bagian konsol tengah, keren juga sih. Ini masih bawaan pabrikan dan sisanya hanya bagian jok aja nih yang kurang agak rapih ya, jadi harus disalon lagi. Pecah-pecah sih, wajar tahun tua. Dan ini adalah bagian atasnya moonroof guys, jadi dia akan slide ke belakang, jadi bisa jadi semi panoramik. Luar biasa, ini mobil fitur mewah pada masanya nih guys. Nah, gue suka yang di Harrier ini adalah untuk di bagian laci penyimpanan, walaupun nggak bisa cup holder tapi kita bisa menaruh botol minum. Nah, kita tinggal tarik, dia akan ngelebar seperti ini. Cukup unik. Oke guys, ini adalah Harrier 2004 automatic transmission, odometernya di 147 ribuan, pajak mati di bulan 8 2020 kemarin dengan eksteriornya masuknya ke B, interior C, mesinnya juga di C. Di open di 80 juta rupiah doang nih guys untuk SUV 5 seater nih tahun 2004, keren banget. Jadi buat teman-teman yang butuh mobil premium 3500 cc, jadi buat teman-teman yang mau nih mobil SUV 3000 cc 5 seater, di sini ada Harrier 80 juta rupiah tahun 2004. Langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, Mercedes 350 juta. Kita langsung cek aja. Oke, di depan kita nih ada Mercedes-Benz C200 2014 automatic transmission. Nota pajaknya ini saya nggak ada, odometernya sudah di 100 ribuan guys. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C. Dan ini bodinya sudah full repaint, di open di 350 juta untuk Mercedes-Benz 2014. Kita cek secara fisiknya seperti apa.
Oke guys, di depan kita sudah ada C-Class 200 ya di sini. Ini kalau kita lihat di eksteriornya masih terbilang cukup oke, sudah full repaint ya. Dan ini repaintnya ini keren banget sih kalau menurut gue nih, rapi banget. Stop lamp nih masih terbilang cukup oke, black housing seperti ini, Pro G, dan juga ada DRL-nya. Untuk di bagian underguard-nya nih juga masih oke. Velg masih OEM dari bawaan Mercy-nya, dengan kondisi ban kurang lebih sudah di sekitar 30%-an. Sisanya nih masih cukup oke nih, cukup normal di bagian sisi sebelah kiri mobilnya. Kita cek di sebelah kanan. Oke, untuk di bagian sisi sebelah kanan mobil ini masih terasa cukup normal juga. Ini ada corner parkirnya sudah ya. Dan ini di bagian list pelangnya sudah ada list chrome seperti ini, dan ini kelihatan seperti elegan banget ya. Kita langsung cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, di bagian belakangnya ini sudah diganti nih guys. Ini harusnya bodinya bodi C200 sih, tapi ini sudah diganti jadi C250. Agak-agak lucu ya jadinya. Ini 5-nya lebih besar dibanding 2 dan 0-nya. Stop lamp masih terbilang cukup oke. Ada corner side parkirnya juga, defogger pastinya untuk di kaca belakang. Dan ini repaintnya, bodinya nih masih oke banget ya, catnya masih shiny banget. Kita intip sedikit di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior full kulit ya. Ada di sini leathernya premium, dan kondisinya sih masih terlihat cukup oke dan masih cukup baik nih. Jadi menurut gua di bagian interior nih oke banget dan nyaman banget nih, fancy banget nih guys. Oke guys, di depan kita ini ada Mercedes-Benz C200 2014. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Masih oke banget sih menurut gue. Di open di 350 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke, kita coba langsung cek nih. Ada Fortuner 2016 dibuka di 290 juta. Kita cek aja nih. Oke guys, ini adalah Toyota Fortuner G 2400 cc atau 2.4 2016 automatic transmission. Odometer di 77 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2020 kemarin. Dan ini eksterior C, interior C, mesinnya di B. Di open di 290 juta rupiah. Kita langsung cek fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah Fortuner G dengan ada grill TRD seperti ini. Tampilan depannya ya keren banget. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk garnish chrome-nya di bagian fog lamp-nya masih oke banget. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi bannya masih oke juga nih guys, kurang lebih sekitar 55%. Masih cukup presisi, catnya nih hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Di bagian sebelah kanan masih terasa cukup normal. Kita cek di sisi sebelah kirinya. Oke guys, sama nih di bagian sebelah sisi kiri dari mobil ini masih terasa cukup normal, masih cukup presisi juga ya. Dan ini kalau dilihat sih secara sekilas sudah full repaint nih di bagian bodinya. Jadi ini kelihatannya masih oke banget ya, karena emang sudah full repaint nih guys ternyata. Masih ada roof rail di bagian atasnya, dan ini ornamennya juga masih terbilang cukup baik ya. Kita langsung cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, ini di bagian belakang dari Fortuner G-nya, stop lamp masih oke, dan ada 4 titik sensor parkir di belakang. Ban serepnya ada di bagian bawahnya, ada beberapa baretan-baretan pemakaian lah. Di bagian belakang sudah defogger dan sudah ada spoiler termasuk wiper di bagian kacanya ya. Kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Fortuner G. Joknya ini gue suka banget, agak-agak sedikit coklat tua ya, atau dark brown seperti ini, kulit. Di bagian konsol tengahnya masih normal, masih serba bersih, dan ini masih terasa cukup baik nih guys kalau untuk di bagian interior. Jadi buat teman-teman, ini interiornya masih cukup baik menurut gue. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Fortuner nih, ada Fortuner G 2016, odometernya 77 ribuan, pajak mati di Januari 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya di B. Di open di 290 juta rupiah, ada di jba.co.id. Teman-teman langsung cek aja nih guys untuk Fortuner G-nya. Oke guys, ada 4x4, kelihatannya cukup baru nih, Hilux double cabin. Kita cek nih. Oke, mungkin agak nggak kelihatan, gue bacain. Ini adalah Toyota Hilux 4x4 2017 guys. Plat nomornya KT, ini masuknya ke 2400 cc ya kurang lebih. Odometer 229 ribuan. Manual transmission 4x4 dan pajak mati di bulan 6 nanti 2021. Dan ini catnya masih original putih ya. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di B nih guys. Kita langsung cek aja fisiknya. Oke, ini ada 2 mobil warna putih dan hitam nih. Yang hitam ada di sebelah kiri gua, nanti kita cek aja sedikit. Ini adalah Hilux, di open di 250 juta rupiah 2017. Masih oke banget, nggak perlu gua bilang ya. Kita lihat dari kamera ini masih oke banget. Velg aja masih OEM, bannya bawaan Swallow seperti ini dengan kondisinya masih kurang lebih 70%. Headlamp, fog lamp masih oke, grill masih oke, mesin masih oke. Dan kita coba lihat baknya aja dulu.
Ini bagian baknya, wow, ini bisa naruh cupang nih di sini nih. Dan ini oke ya, masih ada fibernya di sini, belum ada yang karatan dan sudah ada roll barnya juga. Nah, ini bagian belakangnya guys. Stop lamp masih oke banget, masih tampak baru ya. Ini Hilux G double cabin 4x4. Coba kita intip sedikit nih di bagian interiornya sebelum kita ngeliat yang warna hitam. Nah, di bagian interiornya sih agak kusam, cuman warnanya hitam seperti ini, trim bawaan pabrik ya. Lalu di bagian konsol tengahnya, dashboardnya, layoutnya seperti ini. Ini ada holder buat HT nih tadinya ya. Head unitnya sudah double din bawaan pabrikan. Untuk di bagian AC-nya masih analog. Dan ini adalah bagian belakang, masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gua. Termasuk di bagian plafon nih, masih oke banget nih guys, masih rapih. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini 250 juta rupiah open bidnya untuk Hilux G 4x4 nih guys. Kita coba cek nih yang warna hitam seperti apa. Waduh guys, kalau yang ini masih tahun yang baru nih guys. Jadi ini masih belum ada harganya. Kalau dilihat dari bagian eksterior masih oke, masih bawaan pabrikan semua, belum ada harganya ya pastinya. Mirip sama yang 2017 tadi, di dalamnya aja masih ada plastikannya. Kalau kita sedikit lihat di bagian joknya nih, trim bawaan pabrik. Oh, keren banget sih ya. Baru tahun ini nih guys, 2021. Jadi ini adalah Hilux yang baru ya, dan ini kondisinya oke banget, dalamannya ini masih oke. Keren nih, masih keren banget nih guys. Masih ada plastikannya di jok pengemudinya. Nah, kita lihat di bagian sisi dari pickupnya atau dari baknya, sama nih bawaan pabrikan Toyotanya, fibernya seperti ini, tapi nggak ada roll bar di bagian belakangnya. Bagian tutup pickup belakangnya nih beda sedikit nih sama yang tadi, yang putih ya. Ada bagian ornamen chrome-nya, dan di bagian pembukanya ini juga ada ornamen chrome-nya. Nah, seperti ini bagian di baknya. Ini sudah pernah dipakai sih sebelumnya ya. Oke, ini jadi yang hitam belum ada harganya. Tapi ini nih kalau teman-teman tertarik nih, Hilux double cabin 4x4 ya 2017. Exterior C, interior B, mesinnya di B. Nah, ini masih platnya KT. Di open di harga 250 juta rupiah. Salah satunya nih yang warna putih masih oke banget, orisinal banget, pabrikan semua. Ada di JBA, jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini ada Panther nih guys. Cuman ini masih belum ada harganya untuk hari ini. Ini adalah Panther LM TBR 54, dan ini yang versi terendahnya ya. Ini tahun 2017, manual transmission. Dan ini kondisinya, kalau gue lihat di bagian eksteriornya nih kurang ya. Di bagian interior cukup, mesinnya cukup. Dan kemarin ini sempat di open di harga 100 jutaan nih, sekitar 111 atau 115 jutaan. Sekarang masih belum ada harganya. Cuman kita sedikit cek aja. Kalau teman-teman tertarik, ini ada di JBA di lot 1000-an ya. Dan open harganya kemarin di 100 jutaan. Tim kita nih kemarin sempat dapat yang LM tahun 2000-an, dan itu di harga 68. Tapi ini 2017, berarti harusnya masih oke, cuman harus repair lagi di bagian bodi. Ada baret-baret pemakaian. Wajar, ini mobil operasional, dan di belakangnya sudah ditutup nih untuk kaca belakang ya. Ini mungkin membawa something, jadi dibikin gelap nih di belakangnya, kayaknya stiker, dan ini bisa dilepas ya. Ini ada baret-baret pemakaian, sudah ditandain. Nah, ini kalau bisa sih di repaint lagi nih guys. Velg masih bawaan, dan juga bannya masih kondisi bawaan juga sih guys. Kalau menurut gua sudah sekitar 30%. Nah, ini di sisi bagian sebelah kanannya, ban belakang sudah bocor, ban depannya masih oke. Fog lampnya ternyata ini sudah nggak ada, jadi harus dipasangkan lagi. Grillnya ini ya harus dicat lagi ya keseluruhan. Ada beberapa penyok-penyok kecil, dan sisanya sih masih terkategori cukup lah. Nah, di bagian interior nih guys, yang agak-agak berbeda dengan LM yang 2006 kemarin. Ini odometernya sudah sedikit modern ya, 2017. Cuman ini kotor banget nih guys, sudah sobek-sobek kayak gini. Nah, ini harga kemarin, 105 juta nih guys, di lot 1028 kemarin. Nanti teman-teman cek lagi, tapi sudah kotor nih. Plafonnya juga sudah kotor banget. Jok belakangnya masih ada sih, cuman ini harus di retrim lagi sih kalau menurut gua tuh guys. Jadi sudah ada beberapa plafon sobek, joknya pecah-pecah. Nah, ini harus di repair di bagian luar dan dalamnya. Tapi menariknya bedanya ini sudah power window ya untuk keempat jendelanya. Kekurangan selanjutnya di bagian eksterior, bagian belakang sudah pernah nabrak, jadi ini harus di repair lagi, mungkin ada yang dilas lagi. Sudah penyok pintu bagasinya, termasuk di bagian footstep belakangnya. Untuk di beberapa panelnya ini harus dibereskan lagi guys. Oke, yang tertarik dengan Panther lagi, di sini ada Panther LM ya, TBR 54 2017 manual transmission. Dengan kondisinya eksteriornya kurang, interiornya juga menurut gua kurang sih. Mesinnya juga terkategori cukup. Di opennya waktu tadi kita lihat di 105 jutaan, nggak tahu nih. Cek di pekan berikutnya apakah ini akan turun harga lagi. Teman-teman pastikan aja cek di jba.co.id.
Oke guys, sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini. Buat teman-teman jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang JBA ya guys. Lengkap sudah ada di deskripsi video gue ini. Semoga informasinya cukup informatif, dan jangan lupa nih follow Instagram Dozo21 biar teman-teman mendapatkan juga update harian dari Dozo21. Oke, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.